Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam yang sunyi sama sekali tidak tenang, karena momentum terlalu besar dan terhubung, dan seluruh langit hancur hingga runtuh, dan ada suara guntur. Melihat langit kosong dari jauh, mereka seperti 30 atau lebih bintang yang menyilaukan, menyinari malam yang gelap. Ini. Melihat pertempuran sebesar ini, leluhur King Yun, dan tekad mereka tiba-tiba terkejut. Bisakah mereka tidak kaget? Alasan apa mereka tidak kaget? Begitu banyak tahap Heavenly Immortal setengah langkah yang totalnya sekitar 30. Betapa besar kekuatan ini, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Selatan masih menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Tiba-tiba, leluhur King Yun gemetar dan mulut mereka gemetar, wajah mereka langsung memucat. Meskipun masing-masing dari 9 dari mereka adalah leluhur, masing-masing dari mereka adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah, tetapi mereka tidak dapat melawan 30 orang kuat. Masing-masing dari mereka tahu bahwa jika tidak ada yang tidak terduga terjadi hari ini, mereka pasti akan mati. Heng Tian berkata, "King Yun, aku tidak sabar untuk membunuhmu." Leluhur Heng Tian berbisik ketika mereka terkejut. Leluhur King Yun berkata, "Heng Tian, terakhir kali kau bekerja sama dengan Zheng Yang untuk menyerang Sekte King Yun, tetapi kali ini menargetkan Sekte King Yun lagi." Leluhur King Yun meraung dan mengguncang langit, "Kamu tahu, jika kita mati, Sekte King Yun sangat mungkin akan dianeksasi oleh Sekte Zheng Yang, Sekte King Yun akan dihancurkan, dan yang berikutnya adalah Sekte Heng Yuemu." "Kami memahami itu," Heng Tian dengan janggut dan seringai tersenyum, "tetapi lihatlah kekuatan kita, apakah kita takut pada Sekte Zheng Yang?" Leluhur King Yun tidak tahu harus berkata apa melihat pasukan kuat. Matanya melirik tajam ke langit yang kosong. Melihat 8 leluhur Heng Yue dan Chu Ling-er. Leluhur keluarga Xiong, 2 leluhur keluarga Sangguan, leluhur keluarga Situ, keluarga-keluarga Timur, keluarga Simon, dan Bei Chen. Orang-orang ini, leluhur keluarga, mereka juga tahu. Tentu saja, leluhur Tianzong dan Zhong Jiang jelas mereka belum mengenalnya. Jadi, pertanyaannya adalah, hubungan seperti apa ini? Heng Yue, leluhur dari banyak keluarga di Nanchu, dan beberapa pria kuat yang tidak dikenal, mereka semua muncul di sini bersama. Apakah ini persatuan besar dari banyak kekuatan? Jika demikian, maka mereka benar-benar harus tercengang. Saya tidak tahu bahwa kekuatan ini bersatu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gu Santong memangkas seluruh kemejanya, dan kemudian dengan narsis membekukan rambutnya. "Panggil saja aku Gu Santong." "Apa, Anda adalah Gu Santong?" Wajah leluhur King Yun berubah, seolah-olah dia tahu asal-usul Gu Santong. Gu Santong mengabaikan keterkejutan leluhur King Yun. Gu Santong berkata, "Aku akan memperkenalkan leluhur keluarga besar Heng Yue. Pada dasarnya Anda mengenal mereka, adalah leluhur keluarga Su dari utara Su, leluhur keluarga Tianzong dari utara, dan gadis cantik di sebelahnya adalah Chu Lingyu. Chu Utara." Leluhur King Yun mengubah penampilan mereka lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada pasukan dari utara dalam aliansi besar ini. Lalu ada pasukan Yan Huang. Gu Santong masih berkata dengan santai. "Yan Huang." Setelah mendengar kata-kata ini, leluhur King Yun menjadi sangat pucat. "Mengapa kau tidak memperkenalkan kami?" Long Yi dan Long Wu memarahi. "Oh ya, dan 2 orang botak ini." Gu Santong menunjuk Long Yi dan Long Wu. "Ini,
Kalian seharusnya sangat akrab dengan Lu Hou, mantan putra suci inang jiwa naga ini. Oh tidak, lebih tepatnya tubuh Lu Hou, dan yang memakai tubuh Lu Hou adalah jiwa naga dari Sekte Qingyun. Adapun botak satunya lagi, Anda pasti menebaknya, jiwa naga dari Sekte Heng Yue yang dulunya berada di tubuh Yin Ziping. Leluhur Qingyun mendengar ini sangat tercengang. Jiwa naga Heng Yue muncul di sini, yang menunjukkan Yin Ziping telah mati. Gu Santong berkata, kemudian aku perkenalkan pada kalian ini dengan megah. Gu Santong menunjuk ke Ye Chen. Dia, Ye Chen adalah penguasa Yan Huang, generasi ke-99, dan ketua Sekte Heng Yue generasi ke-9. Bagaimana, sudah terkejut? Ini. Leluhur Qingyun tiba-tiba menatap Ye Chen, wajahnya menjadi luar biasa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan matanya menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, pupilnya juga menyusut seukuran ujung jarum. Dibandingkan dengan orang lain, yang paling mengejutkan mereka adalah beritanya. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki dua identitas ini? Ini hanya setahun. Apa yang terjadi dalam setahun terakhir? Ye Chen, yang sudah mati, masih hidup, dan dia menjadi penguasa Yan Huang. Mereka tidak tahu kapan Ye Chen sebagai ketua Sekte Heng Yue, dan mereka tidak tahu kapan Ye Chen telah bergabung dengan begitu banyak orang kuat. Qingyun, kami tidak memiliki dendam. Ye Chen, yang diam, mulai berbicara dengan pelan. Lu Hou, inang jiwa naga Sekte Qingyun, dihancurkan olehku, karena dia membunuh murid Heng Yue, dan dia pantas mendapatkannya. Zhao Qing juga dibunuh olehku, karena dia salah satu orang yang berkoalisi dengan Yin Ziping membunuhku setahun yang lalu. Dia sudah mati. Tapi aku punya dendam yang jelas dan membenci mereka, tapi aku tidak membencimu Qingyun. Bahkan jika aku menyelamatkan Jining Xuang, kamu menyakitiku dengan serius. Aku tidak membencimu, tetapi ketika kau ikut memburuku ketika setelah pertarungan dengan Yin Ziping, disitulah aku punya dendam. Karena itu, Ye Chen menatap leluhur Qingyun, dan ada tembakan dingin di matanya. Tapi, dalam pertempuran sebelumnya, Anda berdiri di tim yang salah. Kebencian ini bukan hanya masalah berbicara. Leluhur Qingyun pucat. Mungkin hanya pada saat inilah leluhur Qingyun tidak mengerti apa yang harus disesali. Mereka ikut memburu Ye Chen, sehingga mereka akhirnya akan menyebabkan bencana besar ini. Di sini, Ye Chen telah membuka mode iblis, dan puncak kekuatan bertarung telah meletus, dan tubuh api, tubuh petir juga telah muncul, seperti tiga binatang buas bergegas ke arahnya. Dengan tangannya, leluhur Tianzong, Zhong Jiang dan 9 leluhur Heng Yue juga mulai bicara, tidak perlu membuang kata-kata lagi. Boom! Bang! Perang segera pecah. Leluhur Qingyun yang tidak berniat bertarung, tetapi ada lebih dari 30 orang kuat. Itu barisan 4 lawan 1. Penindasan kekuatan mutlak. Tidak ada ketegangan dalam perang tanpa ketegangan. Dari awal hingga akhir perang, butuh waktu kurang dari 5 menit, dan 9 leluhur Qingyun semuanya terlempar dan jatuh ke tanah satu per satu. Apa? 9 orang berteriak di langit, jeritan mereka sedih dan sunyi. Mereka adalah leluhur, jauh di atas mereka. Siapa yang pernah mengira mereka akan berakhir seperti ini? Ah! Segera, jeritan berdering, dan teknik pencarian jiwa Ye Chen digunakan untuk menjara ingatan 9 leluhur Qingyun. Boom! Bang! Gemuruh! Ketika leluhur Qingyun kesakitan, raungan datang dari kejauhan, sehingga semua orang segera menarik pikiran mereka. Jelas ada perang di kejauhan.
Pasti ada kultivator lain yang masuk ke tempat ini dan berkelahi dengan pasukan Yan Huang yang ada di sana. Tidak bisa membiarkan orang-orang itu pergi. Ye Chen pergi untuk pertama kalinya. Anda tahu, malam ini adalah tindakan yang sangat rahasia yang tidak dapat diketahui dunia luar, terutama sekte Qing Yun dan Zheng Yang. Jika tidak maka akan menyebabkan banyak masalah dan rencana mereka akan hancur. Di kejauhan, gelombang perang saat ini telah dimusnahkan. Memalingkan muka, ada ribuan orang kuat Yan Huang. Lihatlah keempat orang itu, adalah Tai Yi, Wu Sanpao, Niu Zhan dan Man Shan. Pada saat ini, mereka berjongkok di tanah sambil memegangi kepala mereka satu persatu dan terpana oleh ribuan pria kuat Yan Huang. Keempatnya sangat tertekan, dan jarang melakukan kunjungan santai ke dunia fana, tetapi mereka baru saja menginjakkan kaki di tanah ini sebelum dipukuli pada saat berikutnya. Awalnya, mereka semua adalah pria kejam, pada awalnya, tetapi ketika ribuan pasukan Yan Huang muncul, keempatnya hampir menangis di tempat. Akibatnya, dipukuli di tempat. Setelah itu, pasukan Yan Huang membuat pemahaman diam-diam dan membuka jalannya. Ye Chen, yang memegang kaki celananya, menggantung tusuk gigi, dan membawa pisau naga, masuk dan menatap keempatnya orang sambil tersenyum. Melihat Ye Chen masuk, mereka berempat tertegun di tempat. Ketika kedatangan Ye Chen, ribuan pasukan Yan Huang mengadakan upacara hormat di depan Ye Chen. Ekspresi keempat orang itu tiba-tiba menjadi sangat indah. Melihat keempat pria dengan hidung biru dan wajah bengkak, lidah Ye Chen membeku. Di sini Men San, Tai Yi, Wu Sanpao dan Niu Sisan memukuli Ye Chen. Melihat adegan ini, orang-orang kuat Yan Huang di kuartet menggerakkan mulut mereka dan memandangi leluhur Tianzong. Leluhur Tianzong hanya tertawa melihat Ye Chen dipukuli. Ku bilang, apa kau tidak peduli? Selain itu, Chu Lingyu mengatakan sesuatu ke sisi Chu Ling-er sambil merapikan rambutnya di cermin kecil. Chu Ling-er kata, tidak apa-apa kulit Ye Chen tebal. Chu Ling-er memegang cermin kecil, dan menyelesaikan rambutnya yang berantakan di depan cermin kecil. Kamu peduli padanya? Chu Ling-er melirik Chu Lingyu dari atas ke bawah. Tentu saja. Chu Lingyu masih merapikan rambutnya. Ye Chen melamarku. Apa melamarmu? Chu Ling-er ragu-ragu untuk pertama kalinya. Anda tidak tahu. Aku tidak mengetahuinya sebelumnya, sekarang aku mengetahuinya. Chu Ling-er segera menutup cermin kecil, dan kemudian menyingsingkan lengan bajunya. Tai Yi berkata, gadis itu. Melihat Chu Ling-er, gadis ini sedikit akrab, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Apakah kamu akrab? Wu Sanpao menyentuh dagunya, melirik Chu Ling-er ke atas dan ke bawah, dan kemudian menepuk pikirannya 2 atau 3 detik kemudian, kataku. Bukankah aku bertemu orang itu di pegunungan Yinshan? Tapi aku ingat rambutnya hitam bukan putih. Gu Santong berkata, mengapa kamu datang ke sini di tengah malam? Di sini, Gu Santong yang muncul dan mengangkat Niu Sishan dengan bahunya. Sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Tidak apa-apa, hanya jalan-jalan. Niu Sishi menyeka hidungnya dengan melirik mereka, dan kemudian menatap leluhur tua itu lagi. Melihat leluhur Qing Yun dan 8 leluhur lainnya yang telah menjadi cacat, tidak hanya Niu Sishan, tetapi bahkan Tai Yi, Wu Sanpao, dan Man Shan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, 9 leluhur-leluhur tua semuanya telah dihapuskan olehmu. Kamu sangat gemuk. Sekarang, mereka dapat mengetahui mengapa mereka dikepung begitu mereka melangkah ke tanah ini. Namun, tindakan Gu Santong masih mengejutkan semua orang.
9 leluhur King Yun bukanlah orang kuat biasa. Ada Heng Yue, Yan Huang, Sang Guan, Situ, Dongfang, Simen, dan Bei Chen. Berapa banyak kekuatan yang bersatu? Suara itu bergumam. Menurut pendapatku, banyak hal pasti telah terjadi setelah Perang Dunia Pertama di Chaoan Changyuan. Tai Yi meremas bocah itu dan berkata, tanpa lupa melirik Ye Chen yang masih ditawan, bocah ini bukan hanya penguasa Yan Huang, tetapi juga ketua sekte Heng Yue. Itu tidak mungkin, tapi itu pasti. Wu Sanpao menyentuh dagunya. Mampu memobilisasi begitu banyak leluhur Heng Yue, Ye Chen pasti telah mengambil alih Heng Yue, itu pasti menjadi ketua sekte Heng Yue. Apa yang kamu gumamkan? Gu Santong melirik mereka berempat. Senior Gu, katakan yang sebenarnya, apakah anak ini ketua sekte Heng Yue? Niu Sishi bertanya pada Gu Santong. Kalau tidak, kamu pikir Ye Chen bisa memobilisasi begitu banyak leluhur di Heng Yue? Gu Santong berbisik. Dengan jawaban yang benar, mereka berempat mau tidak mau mengacungkan jempol. Mereka masih terlalu meremehkan Ye Chen, dan hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, Ye Chen membuat gerakan yang besar. Bergerak dalam diam, tetapi pekerjaan rahasia ini dilakukan dengan sangat rahasia. Tiba-tiba Chu Ling berdiri. Melihat Ye Chen lagi, di tanah terbaring seperti hewan mati. Melihat adegan ini, semua orang melirik Chu Ling. Ayo pergi. Melirik kerumunan, leluhur Tianzong mengambil langkah pertama. Segera, semua orang dievakuasi. Adapun Ye Chen, dia dibawa oleh Gu Santong. Malam, saat ini jatuh ke dalam kedamaian. Aula utama sekte King Yun juga setenang malam, puluhan sosok berdiri tegak, Gong Sun Zi mereka masih menunggu kabar dari leluhur King Yun. Tiba-tiba seorang penatua memecah keheningan di kuil sekte King Yun. Tanpa menunggu Gong Sun Zi berbicara, seorang lelaki tua berbaju ungu mendengus. Leluhur semuanya adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan mereka orang kuat, dan kita masih belum mendapatkan berita. Atau begitulah untuk berbicara, tetapi leluhur telah pergi begitu lama, tidak ada berita sama sekali, orang harus khawatir. Lanjutkan mengirim orang untuk mencari. Gong Sun Zi menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, leluhur Tianzong telah kembali ke Heng Yue melalui aula transfer aula divisi, dan bahkan Niu San dan mereka berempat mengikuti, dan mereka berkumpul di aula sekte Heng Yue pada saat ini. 9 leluhur sekte King Yun telah dilumpuhkan dan kultivasinya telah terhapus. Di sini Ye Chen, duduk di singgasana, berkata sambil menutupi wajahnya yang bengkak setelah dipukuli oleh Wu Sanpao, Tai Yi, Niu Sishan dan Manshan. Ye Chen berkata, sekarang 9 leluhur sekte King Yun telah dihapuskan kultivasinya. Mengapa kita harus berperang? Bukankah lebih baik bersatu dengan sekte King Yun daripada berperang dengan sekte King Yun? Ancaman sekarang adalah orang di sekte King Yun yang mempunyai mata langit. Zhong Jiang mengerang. Jika kita ingin berpura-pura memakai identitas dari ke-9 leluhur King Yun, kita akan memasuki sekte King Yun, jadi kita harus menyingkirkan orang di sekte King Yun yang memiliki mata langit. Ye Chen memerintahkan, perhatikan penempatan di dalam sekte King Yun, dan cari tahu seorang lelaki tua yang bernama Yun Xing. Ye Chen mengerang. Apakah kamu tidak akan menyelinap ke sekte King Yun dan membunuh orang yang memiliki mata langit? Sekelompok orang tua memandang Ye Chen satu demi satu. Aku tidak begitu berani. Ye Chengan terbatuk. Pertama cari tahu pergerakan orang itu yang memiliki mata langit. Selama kita bisa bergerak di dalam sekte King Yun secara akurat, kita benar-benar dapat menghindarinya, dan semuanya akan mudah ditangani.
Hong Chen-su berkata, aku akan melakukannya sekarang. Hong Chen-su dan Feng Zi keluar satu demi satu untuk melakukan pencarian informasi. Meski pemilik mata langit di Sekte King Yun hanya satu orang, tapi hubungannya sangat besar. Ini tidak bisa sembarangan. Bisa merusak rencana kita.